Berikut ini adalah data-datanya. Data-datanya sudah kita simpan satu persatu ke dalam satu variabel. Tinggal kita isi bagian slug. Nah, untuk slug beda dengan yang lain karena slug adalah judul film yang ditandai dengan tanda minus. Nah, berarti nilai inputannya kita bisa simpan ke variabel slug. Terus kita ngambil nilainya dari post title, cuma kita modif judulnya. Nilai titlenya kita modifikasi, kita mau nilai ini kita ubah dengan metode yang namanya str_replace. Saya mau string yang pertama, saya mau cari tanda spasi atau karakter spasi, kita replace jadi tanda minus, tentu variabelnya dari data title-nya. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita sudah punya title, ada slug, ada tahun, genre, direktur, deskripsi, dan cover. Di sini saya lupa, satu lagi ada yang namanya release date. Kita buat, kita samakan namanya seperti ini. Tentu nama variabelnya bebas, tapi biasanya dan sebaiknya kita samakan dengan nama-nama kolom yang ada di dalam database, biar teman-teman pun tidak bingung. Jadi ada title, ada year, genre, dan seterusnya. Nah, setelah kita kumpulin nilai-nilainya, kita akan lanjut ke tugas berikutnya, yaitu melakukan query. Seperti biasa, perintahnya di MySQL_query, dia butuh koneksi DB, dan masukkan string query-nya. Sintak query-nya bukan lagi select, tapi sintak query-nya adalah insert into, nama tabelnya adalah movies. Terus kita tentukan kolom mana yang mau diisi, di mana ada kolom-kolom yang tidak perlu kita isi, yaitu ada ID, created at, dan updated at. Dan itu adalah kolom-kolom yang tidak perlu kita isi. Nah, untuk kolom-kolom yang lain kita isi, kita tentukan di sini dengan tanda kurung kurawal. Maksud saya bukan kurung kurawal, tapi kurung buka kurung tutup. Kita tulis di sini ada title, kita sediakan tempat-tempatnya, mulai dari title, ada slug, kita pisahkan dengan koma, ada apa lagi? Deskripsi ya. Sesuaikan dengan urutannya kalau bisa. Ada deskripsi, teman-teman bisa melakukan enter biar tidak terlalu panjang sintaknya. Genre, ada tahun, ada tanggal publish-nya, kapan film itu ditayangkan, dan cover filmnya. Tentu nggak ada tanda dolar di situ. Ini adalah nama-nama kolom yang perlu kita isi ke dalam table movies. Nah, sekarang kita sudah sediakan tempat kolomnya. Kalau sudah kita sediakan, kita masukin satu persatu di dalam keyword values. Nah, keyword values ini tergantung kolom yang kita masukkan, diurutkan berdasarkan nama kolomnya, mulai dari title, dari $title, pakai kutip lagi untuk slug, dan seterusnya. Lakukan hal yang sama hingga seperti ini. Pastikan penulisannya benar. Satu variabel kita bungkus di tanda kutip 1, dan kita pisahkan dengan tanda koma untuk kolom-kolom lainnya. Perintahnya cukup panjang karena emang kolom-kolom yang kita buat cukup banyak, tapi nggak apa-apa, di situ kita belajar. Pastikan di akhir statement kita pakai titik koma. Nah, sampai di sini proses insert kita harusnya sudah berhasil, dan saya harap teman-teman juga tidak ada yang error kalau kita coba testing. Intinya jangan sampai ketuker, takutnya bagian deskripsi masuk ke bagian genre, dan itu harus disesuaikan. Kita akan coba tes, kita balik ke halaman, kita save dulu ya sebelumnya. Nah, untuk reload di dalam PHP, teman-teman tidak perlu melakukan reload seperti ini, karena kalau seperti ini dia akan melanjutkan proses ke berikutnya, dan kemungkinan data yang di-insert double. Dan pastikan kalau mau melakukan refresh, kita klik URL-nya, lalu enter. Biar dia kembali ke seperti semula. Kita isi satu-satu, mulai dari judul. Saya isi data movies-nya, kita submit tombolnya. Hasilnya seperti ini. Kita tidak mendapatkan feedback, dan kita juga tidak tahu apakah datanya berhasil dimasukkan atau tidak.
kita boleh cek ke phpMyAdmin, lalu ke bagian browse. Nah, sekarang datanya berhasil kita masukkan, ID-nya otomatis masuk menjadi angka 6, karena sebelumnya saya sudah melakukan insert dan saya hapus datanya, makanya ID-nya sudah tidak berurut. Tapi tidak masalah, intinya kita berhasil melakukan insert data ke dalam database. Dan yang lebih kerennya lagi, created at otomatis ngambil tanggal sekarang, tanggal kita buat datanya, beserta waktu kapan data itu disimpan. Dan untuk yang updated at, nilainya 0. Jadi ketika teman-teman nanti update, otomatis updated at akan tampil seperti ini. Dan pastikan teman-teman juga tidak ada yang error. Semoga teman-teman berjalan dengan baik. Ini tips dan trik. Kita mau ada perintah untuk melakukan handle error. Jadi ketika datanya atau perintah query-nya error, kita bisa tambahkan sintak ini, or die. Jadi saya mau bagian perintah ini kalau tidak jalan atau error, maka lakukan perintah ini. Die proses sistemnya, tapi tampilkan MySQL error. Error dari koneksinya. Jadi nanti dia akan nampilin pesan error serta melakukan die. Atau prosesnya akan berhenti, kurang lebih seperti ini. Kita coba salahkan tabelnya. Tabelnya movie, bukan movies. Kalau teman-teman refresh, masukkan datanya, kita tambah. Nah, maka ada pesan di situ dari MySQL errornya, kalau database table movie tidak ada. Tentu yang benar adalah movies. Jadi itu dia cara kita melakukan handle error untuk query-nya, karena bisa saja dan kemungkinan bisa aja terjadi ketika teman-teman menuliskan query seperti ini, teman-teman tidak mendapatkan feedback kalau query-nya salah. Nah, untuk mendapatkan feedback kalau query-nya salah, teman-teman tambahkan ini. Dan kalau sudah selesai melakukan query, teman-teman bisa melakukan redirect pakai sintak header lokasi ke index. Jadi saya mau balik ke halaman movies, atau teman-teman bisa ke tambah data. Jadi tetap ke halaman itu, tapi melakukan redirect. Dan ini adalah perintah dari PHP untuk melakukan redirect. Kita coba tambahkan lagi datanya. Untuk data yang kedua, kita isi. Sudah saya isi, kita submit. Nah, dia otomatis redirect atau merefresh halamannya. Dan kalau teman-teman lihat, datanya berhasil masuk. Data yang kedua. Oke, itu aja. Nanti kita akan coba tambahkan fitur-fitur lainnya